Oke, Halo, baik. Halo, halo, Mbak Paula. halo semuanya nih. Maaf ya ini lagi setting. Oke, udah. Oke. Kak Wendy, Beautiful Ladies, ini ada Kak Wendy dari lingkaran.co. Kak Wendy boleh Hmm. diceritain tentang Kak Wendy dan lingkaran.co itu apa sih? Oke, halo semua, Beautiful Ladies ya panggilannya. Iya, benar. Perkenalkan, nama saya Wendy Pratama, saya founder dan headmaster dari Lingkaran. Basically, Lingkaran adalah sebuah platform edukasi kreatif. Jadi teman-teman, biasanya kami membantu anak-anak muda untuk develop diri mereka, develop karir mereka dan juga bisnis, terutama di industri digital juga kreatif berkembang. Wah, menarik banget. Jadi kalau misalkan Beautiful Ladies mau intip-intip tentang bisnis di digital, di dunia digital, bisa langsung ke lingkaran.co ya, Kak? Betul. Nah, ini juga ada Kak Paula. Halo Kak Paula, Iya. apa kabar? Halo, baik. Apa kabar semuanya? Boleh diceritain sedikit Kak, aktivitas Kak Paula sebagai content creator belakangan ini ngapain tuh? Ya, biasanya aku biasa lah ini kan lagi hamil anak kedua, jadi aktivitasnya banyak kan di rumah. Terus biasa ngurus anak, piano, terus kerjaan-kerjaan juga semuanya di rumah seperti YouTube, terus sosial media, semua aku lakuin di rumah gitu. Jadi ya tetap sibuk dan aktif tapi dari rumah gitu. Wah, bener banget. Apalagi walaupun sekarang PPKM udah turun ke level 3, kita tetap juga harus produktif walaupun di rumah aja ya Kak Paula ya. Betul. Nah, tadi tuh udah ngomongin tentang digital media, YouTube, dan juga digital marketing. Dari ini ya, dari lingkaran ya, Kak Wendy ya? Iya, halo Kak Paula. Halo. Kak. Iya, baik. Ini suaranya agak kecil ya? Bentar. Kecil. Mungkin aku Oke. Terus? Iya. Nah, tadi dari lingkaran.co juga udah bahas tentang marketing dan juga Kak Paula udah bagi-bagi kegiatan tentang YouTube-nya juga ya, berarti dari rumah. Untuk Beautiful Ladies yang mau optimalisasi sosial medianya nih, biar kayak Kak Wendy dan juga Kak Paula, kira-kira langkah utamanya tuh apa ya Kak? Dari aku dulu. Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya kalau boleh sharing lebih kepada kita tuh tahu apa yang kita mau dulu sebenarnya, apa yang mau kita sampaikan atau apa yang mau kita influence ke orang-orang gitu, ke masyarakat gitu. Jadi sebenarnya kita tahu target market kita tahu apa yang mau disampaikan. Nah, di situ baru kita bisa kemas dengan style kita sendiri gitu. Makanya kalau menurut aku sosial media itu harus punya ciri khas, harus real ya, maksudnya dalam arti memang itu yang menggambarkan diri kita gitu. Jadi disitulah yang akhirnya bisa terjadi kedekatan antara kita sebagai public figure dan juga masyarakat gitu. Itu basicnya gitu menurut aku sih. Mungkin Kak Wendy lebih profesional, lebih tahu itunya. Bener banget sih yang dibilang sama Kak Paula, apalagi Kak Paula kan sebagai apa ya bahasanya yang langsung melakukannya gitu ya. Iya. Juga dari sosial medianya di semua channel, di banyak channel gitu, bahwa memang yang pertama ini menarik sih ketika kita mau membangun sebuah platform sosial media kita kan akan memput diri kita ke dalam situ gitu, meletakkan diri kita ke dalam situ. Jadi ada personal branding, ada sebagian dari kita yang tercermin di situ. Nah, kalau saya biasanya selalu menganjurkan untuk kenali diri kita lebih dulu nih. Jadi pertama siapa sih, kekuatan kita apa, konten atau topik yang kira-kira teman-teman sekeliling kita dulu aja mulai denger gitu. Kalau Wendy tuh kalau di sekelilingnya tuh terkenal sebagai orang tukang dengerin curhat misalnya. Nah, itu kan berarti jadi personal branding kita tuh. Benar. Dari situ kita mulai masukin kita post, kita bikin konten, kita kita display ke orang yang lebih ramai via sosial media, dan kemudian dari situ nanti akan kebangun juga target audience yang niche market, niche audience yang resonate dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi mau kita dan saran saya sih lebih baik mulai dari yang topik niche, topik kecil dulu gitu. Kalau kita mau spesifik ngomongin tentang beauty dulu gitu, konsisten beauty, and then habis itu bisa berkembang ke topik-topik selanjutnya gitu. Kalau mau ngomongin parenting dulu gitu. Jadi orang akan di top of mind mereka, di kepala mereka tuh kepikiran, oh iya nih si Wendy yang kontennya parenting misalnya, kayak gitu.
Oke, berarti langkah pertamanya itu adalah pesan apa yang identik dengan kita yang akan kita sampaikan ke audiens, kurang lebih gitu ya Kak ya? Betul ya. Dan juga kita harus real gitu. Benar. Kalau misalnya kita udah tahu nih pesannya mau apa, terus kira-kira biar pesannya sampai ke audiens tuh gimana tuh Kak? Cara elaborate dan memformulasikannya gitu. Dari kamu, lu boleh? Oke. Mungkin saya ngambil satu quotes yang menurut saya relevan banget di dunia hari ini adalah nothing new under the sun ya. Jadi memang sekarang tuh hampir tidak ada yang baru banget gitu, karena semua orang melakukannya. Jadi karena nothing new under the sun, yang first thing first, apalagi teman-teman beautiful ladies yang baru mau mulai, itu bisa banget pakai teknik sederhana ini, ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Kalau kita udah kenal diri kita ngelihat saya kayaknya saya kuat banget dan saya cocok banget ngomongin soal beauty and lifestyle gitu misalnya kontennya. Nah kan sebenarnya udah banyak nih konten kreator, mungkin Bapak Paulo juga salah satunya yang bisa kita contoh, bisa kita lihat, bisa kita pelajarin gitu. Kita amatin, terus kita breakdown tuh, kita lihat mereka tuh biasanya ngebagi kontennya berdasarkan apa aja sih gitu. Nah ini juga satu hal yang pertama yang harus ada di mindset tuh, jangan mikir endorsan dulu gitu. Jangan mikirin soal komersialnya dulu, monetize-nya dulu gimana, itu nanti aja pasti itu akan ngikut ya. Betul. Itu akan ngikut kalau kita udah bikin yang baik, orang-orang juga udah ngumpul, udah ngeliatin kita, udah notify kita. Kemudian baru di situ setelah kita tiru, kita liatin, and then modifikasi. Jangan berhenti ditiru ya, ini juga yang banyak terjadi. Kadang-kadang teman-teman takutnya berhenti ditiru terus jadinya cuma nyontek plek-plekan gitu. Tapi kita lihat modifikasinya nggak usah jauh-jauh, balik lagi ke diri kita aja, ke dalam kayak apa sih yang bikin kita unik, apa sih yang bikin kita stand out dibanding orang lain tuh apa aja kayak gitu. Mungkin singkatnya itu sih. Jadi yang harus di-enhance itu adalah ATM tadi ya, amati, tiru, modifikasi. Kalau misalnya dari Kak Paula nih, ramuannya apa Kak? Kalau aku sih setuju sih tadi yang diomongin Kak Wendy itu, cuman paling aku bisa ngasih tambahan, mungkin kalau misalnya tadi kan kayak yang pemula banget ya untuk start itu, untuk kedepannya melanjutkan yang sudah kita tahu apa yang mau kita sampaikan dan yang akan kita utarakan di sosial media. Mungkin kalau sudah itu berlanjut, kalau kayak aku sendiri ya, aku memilih produk-produk yang memang aku memang pakai gitu. Jadi memang kadang-kadang mungkin bukan asal cuman kayak jualan atau cuman iklan doang gitu, tapi memang kalau aku lumayan cukup selektif sih untuk produk-produk memang aku suka dan aku pakai. Jadi orang itu, masyarakat itu trust gitu loh, percaya memang kita tuh memakai, dan kita juga bahasanya apa sih kalau bisa ada produk kita sharing itu namanya apa? Review. Nah, review. Jadi ya kita mereview itu memang benar-benar real. Jadi kalau aku sih sebisa mungkin tidak memilih produk yang memang tidak aku pakai dan aku suka gitu. Jadi semuanya jadi terkesan memang reviewnya itu memang real dan emang aku pakai gitu. Itu yang akan lebih kena ke masyarakat sih sebenarnya gitu. Ya. Tapi itu juga tergantung dari masing-masing public figure-nya sendiri ya. Kalau aku lebih memilih untuk ke arah ke situ gitu. Karena ada trust yang dibangun juga ya Kak ya? Iya, ada trust yang dibangun. Karena buat aku juga dari sisi, aku kan juga transisi juga ya. Jadi aku banyak belajar juga dari modeling masuk ke public figure dan influencer ke social media itu menurut aku juga awalnya tough juga ya. Jadi aku tuh udah hampir 17 tahun lah ya modeling. Terus tiba-tiba di tahun berapa ya, 2017 lah ya, sosial media Instagram mulai naik dan aku tuh mulai berasa banget gitu loh. Yang dulunya kalau produk atau fashion show atau apapun itu selalu pakai model, tiba-tiba ini pakai muse-nya influencer apa segala macam. Itu kan cepet banget tuh ya. Nah, dulu aku mikirnya sebelum influencer itu datang dulu model bule. Jadi sebenarnya kayak gitu-gitu tuh di fase aku berkarir itu tuh sering terjadi. Cuman pemikiran yang harus kita punya adalah bukan berarti mereka tuh saingan kita ya. Jadi akhirnya memang kerjaan kita pasti akan berkurang karena kehadiran mereka. Tapi cara pikir kita harus
berpikir gimana ya mereka bisa, gimana ya caranya aku juga bisa melakukan hal itu gitu loh, ngerti nggak? Jadi kita tuh bukan melihat kekurangan atau saingan itu sebagai hal-hal yang ih apa sih bagusnya dia nggak bagus deh, dia gini apa sih emang pengalamannya tiba-tiba cuma modal handphone apa gitu, itu kan yang negatifnya. Tapi kita justru belajar dari mereka, oh kok mereka gitu ya, gimana ya caranya, jadi kita bisa improve diri kita untuk lebih maju dan lebih berkembang gitu. Dan buat aku itu agak cukup sulit ya, karena model itu kan nggak harus ngomong pertama, dan kedua aku bukan tipe yang banci tampil yang harus kamera apa segala macam. Nah itu kan harus pelan-pelan belajar nih, sosial media itu seperti apa sih, influencer itu seperti apa sih gitu. Itu pelan-pelan juga, benar kata si Kawendi, awalnya juga misalnya aku bikin konten dulu lebih ke fashion dan olahraga karena kan memang diet dan segala macam. Nah itu juga tanpa endorsan gitu, semuanya aku lakuin memang aku suka, aku sharing apa segala macam menurut style kita masing-masing gitu kan, style aku gitu. Nah baru dari situ semua produk itu akan datang gitu. Jadi memang kita tuh fokus ke diri kita, bukan karena materi apa segala macam, itu nanti produk, uang apa semua itu akan mengikuti sih dengan sendirinya gitu sih. Dan itu memang sekarang challenge ya, tapi kalau buat aku sekarang karena media sosial udah lumayan, udah besar banget sebenarnya, buat anak-anak era sekarang tuh lebih memudah ya gitu, karena kan kalau kita kan dulu berkarir dari nol banget, harus ini gitu. Kalau sekarang kan dengan adanya sosial media, bagusnya adalah membuka peluang ke banyak orang untuk bisa mengekspresikan dirinya gitu kan. Cuman mungkin yang lebih challenging adalah gimana cara kita bertahan di situ, karena dengan banyaknya orang yang punya variasi, istilahnya punya keunikan masing-masing, gimana caranya kita tetap bertahan di situ kan, itulah challenge-nya kita ke depannya gitu. Di era sekarang gitu, sosial media menurut aku gitu. Kalau misalnya tadi ngomongin challenge nih Kak, gimana caranya digabung lagi dengan pendapatnya Kak Wendy? Nggak ada lagi hal baru hari gitu ya kayak, jadi semua orang tuh udah sama aja gitu, mau beauty ya ngomonginnya kurang lebih sama. Kita stand out dan audiens tuh milik kita gitu. Jadi top of mind, first choice untuk review produk, aku percaya sama ini. Kira-kira gimana kalau dari Kak Paula? Gimana maksudnya? Misalnya biar kita dinilai unik gitu Kak, unik, dan jadi orang mikirnya aku percayanya sama dia gitu, padahal banyak orang konsisten. Konsisten. Iya, harus konsisten, karena kayaknya di seluruh bidang ya, nggak hanya di sosial media aja gitu. Dengan kita konsisten dan fokus gitu, orang image itu akan terbangun dengan sendirinya. Sebenarnya memang kita membangun personal branding kita mau ke arah mana dan apa segala macam. Tapi dengan kita konsisten, orang kan pasti kan akan keinget, itu dia, kalau ke beauty ke sini, olahraga ke sini gitu. Jadi kita harus memberikan konten-konten yang konsisten, yang itu aja terus gitu. Kalau menurut aku gitu. Konsisten. Kalau dari kawan mungkin nambahin tadi, aku ngelihat satu hal yang menarik banget dari perjalanan cerita singkat yang Kak Paula share tadi adalah adaptif juga sih. Jadi Kak Paula ngelihat kan dulu sebelumnya 2017 mungkin sudah mulai sosial media naik, tapi mungkin belum rame sekarang gitu. Tapi Kak Paula tuh bisa adaptif, bisa ngelihat oke, ini arahnya ke sana, saya juga harus ikut nih gitu, saya juga harus mulai belajar ke arah sana. Mungkin gede banget ya Kak Paula ya, apalagi sesuatu yang baru yang selama ini sebelumnya belum pernah dicobain. Waduh, ini apa nih gitu. Instagram naik, terus sekarang mungkin TikTok naik, ini konten terus joget-joget juga gitu, atau konten menarik gitu. Jadi adaptif dan bisa melihat opportunity, melihat peluang juga salah satu hal yang penting juga sih. Sama ini mungkin saya share dikit data, saat ini tuh ada 82 juta user Instagram aja di Indonesia. Banyak banget. Banyak banget ya. Kita aja termasuk telat nih join Instagram. Itu per 2021, per Januari 2021. Jadi menarik juga kalau mindsetnya gimana nih, saya satu orang dari 82 juta itu bisa stand out gitu, bisa punya pendengar atau audience at least sekian gitu. Tadi memang genuinitas, apa sih, keaslian diri, kayak true to ourselves gitu, jujur dan tentang diri kita, nilai-nilai yang kita pegang,
apa yang kita apa yang kita pedulikan, apa yang kita ingin sampaikan itu juga jadi hal yang penting. Karena kalau di kalau dirangkum gitu sebenarnya orang-orang atau hampir semua orang mungkin termasuk kita datang ke sosial media itu cuman karena 3 hal. Yang pertama karena pengen terinspirasi, yang kedua karena pengen terhibur, entertain gitu, yang ketiga adalah karena pengen belajar sesuatu gitu. Dan kalau teman-teman bisa milih kira-kira 3 hal mana yang ingin kita sampaikan ke audiens kita, itu akan lebih baik juga untuk nge-shape personal branding kita yang akan kita repeat secara konsisten juga. Oke, menarik. Nah, ada lagi nih Kak, pertanyaan tambahan. Kalau misalnya kita tadi udah tahu ya role model yang mau kita lakukan KTM tadi ya dari Kak Wendy, kita udah komitmen untuk konsisten gitu. Tapi gimana ya caranya biar ide atau pesan yang kita sampaikan ke audiens itu diterima gitu? Oke, mungkin aku bisa mulai, nanti Kak Paula bisa nambahin. Yeah. Jadi yang pertama adalah menurutku riset itu penting sih ya. Riset itu bukannya sesuatu yang pekerjaan yang berat lagi sekarang, tapi kayak kita dengan kita konsumsi sosial media setiap hari kan kita jadi terekspos tuh, oh konten begini yang viral nih gitu, konten begini. Yeah. Orang-orang tuh suka kalau kontennya diginiin gitu. Itu yang pertama, dan balik lagi kita bisa ATM-in, bisa amati, bisa tiru, bisa modifikasi. Nah, yang kedua adalah tadi modifikasi itu sangat kuat dengan elemen diri kita sendiri gitu. Oke, ada konten tentang olahraga atau lifestyle, tapi kan yang bahas tuh orang-orang beda-beda. Nah, kalau Wendy atau Kak Paula membahas konten tentang olahraga, tentang lifestyle, itu versi Wendy atau versi Kak Paula akan beda gitu kan. Nah, mungkin nyambung karena kita punya nilai sendiri, punya personal branding, punya personal value, punya cara sudut pandang yang berbeda-beda gitu ngelihat satu konten. Nah, mungkin Kak Paula bisa nambahin nih, kalau Kak Paula ngelihat satu konten kayak beauty misalnya atau lifestyle gitu, apa tuh Kak yang pengen Kakak sampaikan gitu kali ya? Mungkin ya itu yang tadi aku bilang, mungkin lebih ke real ya, dalam arti apa yang kita sampaikan gitu, pasti kita punya role model, bener kayak aku juga dulu role modelnya ada yang lokal sama luar negeri gitu, tapi balik lagi harus disesuaikan dengan kita tuh seperti apa, karena orang pun juga lama-lama akan tahu ini tuh fake ya, ini tuh beneran real nggak. Jadi kalau menurut aku, kalau biar bisa deket ke audiens yang lebih, itu yang lebih kayak jadi diri kita sendiri sih. Dan kalau riset pun juga itu oke gitu, kayak maksudnya kita lihat apa nih yang lagi viral. Tapi kalau buat aku pribadi sih, balik lagi, yang lagi viral itu belum tentu juga itu semua pas di kita kan. Jadi memang kadang-kadang kita harus bisa menyesuaikan itu. Kadang-kadang kalau dipaksain banget kan kelihatan, apa sih maksa, nggak cocok, nggak sesuai ini. Jadi sebenarnya yang riset itu penting, tapi balik lagi yang mau diaplikasikan ke diri kita tuh menurut aku harus sesuai dengan karakter kita gitu loh. Itu yang akan bisa lebih kayak kena ya ke masyarakat. Dan buat aku juga follower itu tidak menjamin bahwa orang tuh bakal ngikutin kita ya. Itu kayak udah riset ya, orang brand-brand apa segala macam. Jadi belum tentu follower tuh banyak, terus kitanya juga semua orang ngikutin kita, apa yang kita pakai atau itu nggak menjamin juga follower. Dan kedua, jadi aku mau ngomong tuh apa ya, produk juga gitu. Produk itu juga memang harus yang memang kita sukain supaya lebih masuk ke masyarakat gitu, lebih real aja. Sebenarnya lebih ke real ya. Kalau aku pribadi menerapkan sosial media tuh kayak memang ya itu adalah portfolio kita, yaitu emang kita yang pengen sharing ke masyarakat gitu. Itu aja sih sebenarnya, lebih sesimpel itu. Oke, berarti kalau dari Kak Wendy itu riset, kalau dari Kak Paula itu yang penting kita harus real sama diri kita dan audiens kita gitu. Karena audiens kita bodoh ya, kita nggak bisa bodoh-bodohin audiens. Mereka akan merasakan genuine atau kontennya hanya komersial aja. Benar. Nah, beberapa hari yang lalu Kak, kita udah post di Instagram dan encourage untuk beautiful ladies komen pertanyaan apa yang mau dibahas dan ditanyakan ke Kak Wendy dan Kak Paula. Aku bacain ya. Ya, dari Alila Zahwan, pertanyaannya itu how to manage social media for personal branding. Kayaknya cocok nih buat Kak Paula dulu kali ya.
Iya, tadi kita udah bahas juga kan gimana memanage social media buat personal branding ya. Tadi kita harus tahu target market kita seperti apa. Terus kita harus pelajarin juga riset dan algoritma. Jadi dulu tuh aku juga kalau boleh sharing nih, pas awal-awal juga kita posting beberapa foto. Nah, dari situ kan kita bisa ngeliat tuh kayak komen, likes, mana gitu. Jadi mana nih yang lebih kuat. Jadi tuh kadang-kadang waktu itu aku foto beauty misalnya, sama foto mungkin backstage, foto olahraga. Itu tuh di situ kita tuh harus risetnya salah satunya ke diri kita sendiri gitu. Mana ya likes yang paling banyak, mana ya komen yang paling banyak. Nah, disitulah kita build itu gitu, kita banyakin tuh di situ gitu. Jadi kita harus tahu strength kita tuh di mana gitu. Dan ketiga, yaitu kita juga harus punya role model boleh, tapi balik lagi harus jadi social media itu harus istilahnya portfolio kita ya, kita harus jadi diri kita sendiri gitu. Itu yang akan lebih long last ya menurut aku gitu. Menarik. Kalau dari Kak Wendy ada yang ingin ditambahkan? Mungkin sebagai awalan benar apa yang Kak Paulo udah sampaikan cukup banget tuh. Secara kita tahu dulu diri kita siapa, kemudian yang kedua adalah konsisten menceritakan kita itu siapa, gimana sudut pandang kita terhadap satu buah tema, satu buah topik kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah adaptasi tadi gitu. Contohnya misalnya Instagram recently, misalnya kita ngomongin tentang Instagram. Recently baru aja meluncurkan kayak IG Reels di Indonesia gitu ya. Yeah. Nah, itu kan lagi happening banget. Bahkan semua orang dari TikTok tuh mindahin konten ke Instagram Reels kan. Dan pengalaman Instagram Reels ini reach-nya kalau di Instagram tuh ada metrik reach, berapa orang yang melihat konten kita, itu tuh lebih besar daripada kalau kita nge-post di feed biasa gitu. Nah, itu satu hal yang sesuatu yang baru yang harus kita pelajarin dan kita adaptasi. Oke, berarti saya coba deh sebelumnya nge-post di feed, sekarang coba nge-post di Reels. Konten seperti apa sih yang di Reels yang resonnya besar gitu, yang viral tuh seperti apa? Kita lihat lagi, oke, konten-kontennya kayak gini, angle of communication-nya kayak gini, dan kita cobain lagi. Nanti dari situ, bener kata Kak Paula, kita cobain, tes aja dulu di post, ngelihat respon, feedback dari audience, dari follower kita. Kemudian diulang lagi, berarti saya harus begini ya, ini kurang ini ya, ntar dirubah lagi, develop lagi kayak gitu. Kemudian yang berikutnya sebenarnya di Instagram juga salah satu hal yang bergeser nih, kalau di Instagram sendiri saya lumayan sudah lama terjun dari tahun 2012 gitu ya. Satu hal yang berubah dari Instagram dulu ke sekarang adalah dulu tuh followers tuh matters banget. Nah, sekarang justru engagement yang matters gitu. Engagement matters banget. Kalau komen, save, sama share itu 3 komponen atau 3 matriks engagement yang sangat dinilai sama Instagram. Berarti konten kita harus bikin konten yang orang bisa save, berarti kan informatif misalnya. Orang bisa share, berarti kan orang terinspirasi atau pengen ceritain ke orang lain, nih saya baru nemuin kontennya Kak Paula kayak gini, seru banget deh. Yang ketiga adalah komen, berarti orang-orang yang gimana cara bikin konten yang ngajak ngobrol gitu, yang dua arah. Jangan sampai cuman orang berhenti di likes tapi nggak komen gitu. Nah, 3 hal itu yang sebenarnya bisa membantu untuk nge-boost konten kita yang mana betul engagement kita, yang mana sebelumnya personal brandingnya udah disiapkan dengan baik juga gitu. Oke, berarti ketika kita post atau share konten itu kita juga harus evaluasi apakah konten ini disukai oleh audiens atau tidak gitu ya. Kalau enggak berarti yang lain gitu ya. Betul. Nah, ngomongin soal ide, ada pertanyaan dari Arini Zitna. Nah, Arini Zitna ini nanya, untuk menjadi content creator yang banyak menginspirasi banyak orang, apa aja yang harus diperhatikan ya Kak, dan bagaimana cara dapat ide-ide kreatifnya. Nah, kalau dari Kak Paula nih Kak, sebagai content creator dan juga brand ambassador Natur gimana tuh Kak menurut Kakak cara penyampaian pesannya yang rawat lebih baik? Jadi kalau aku sih lebih perlu
perlu rawat lebih baik itu Nature hashtag rawat lebih baik itu Nature 300 menutrisi kulit. Jadi aku tuh memang merawat kulit itu nggak cuma dari luar, jadi kita harus dari dalam juga gitu. Apalagi kan sekarang lagi hamil, walaupun hamil tetap Nature itu aman banget ya buat kita konsumsi. Banyak banget tuh pertanyaan kan, sebenarnya waktu aku hamil Keanu juga aku udah brand ambassador Nature. Jadi aku tetap mengkonsumsi Nature walaupun sedang hamil karena itu sangat natural dan aman. Dan terutama di usia kayak aku kayak gini nih, jadi banyak banget aktivitas yang langsung kena matahari, walaupun di rumah tuh kan kadang-kadang matahari juga suka masuk ya, kita suka di outdoor gitu, jadi kan selain dari dalam juga dari luar kayak spray-spraynya, lotionnya, jadi aku bener-bener merawat itu dari dalam dan luar gitu. Dan ya baik lagi tadi sebagai content creator memang aku tuh cukup selektif dalam pemilihan produk, jadi apalagi brand ambassador gitu, jadi memang aku suka dan aku pakai produknya, jadi itu juga terkesan real ke follower aku dan masyarakat. Jadi memang itu udah aku pakai buat hari-hari, emang udah jadi suatu kebutuhan, bukan hanya kayak jualan aja gitu. Jadi itu sih yang lebih dikedepankan gitu. Oke, berarti kalau untuk ide kreatif itu adalah hal-hal yang kita pakai sehari-hari dan juga kita real gitu terhadap hal-hal itu ya Kak? Iya. Oke, kalau misalkan dari Kak Wendy nih, gimana cara cari ide-ide kreatif Kak? Mungkin aku nambahin aja yang paling mudah sebenarnya adalah perbanyak referensi sih. Iya. Kita nonton film baru, dengerin lagu baru, datang ke tempat baru, tapi mungkin karena pandemi satu hal itu terbatas gitu ya. Cuma nanti setelah pandemi ini kayak kita bisa jalan-jalan, bisa ketemu orang baru dan seterusnya. Itu akan menambah knowledge kita, menambah referensi kita juga yang akhirnya bisa tiba-tiba kepikiran aja pas mau nge-post sesuatu, oh iya ini kayak saya bisa arahin ke sini karena nonton film waktu itu gitu. Atau oh iya saya waktu ketemu orang baru itu ngobrol tentang ini kayak itu menarik deh untuk dibahas gitu. Nah, biasanya saya akan kalau saya sih biasanya nganjurin itu sih, berbanyak referensi, karena kalau ngomongin kreatif itu how to be kreatif itu tuh sebenarnya it's all about connecting the dots gitu, menghubungkan satu titik dengan titik lain. Nah, caranya gimana adalah kita ngumpulin titik-titiknya dulu tuh, ngumpulin pengalamannya, ngumpulin referensinya, ngumpulin pengetahuannya. Jadi one day kita butuh, itu tuh secara nggak sengaja atau secara nggak sadar, kita kehubung aja tuh titik-titiknya satu sama lain gitu sih. Oke, jadi terus membagikan apa yang kita pakai dan juga apa yang kita enjoy ya. Berarti kalau misalkan tadi kan bahas traveling sama film kan apa sesuatu yang kita enjoy ya Kak Wendy ya. Yes. Karena biasanya audiens itu teman kita nggak sih? Betul banget. Relates apa yang kita suka gitu. Nah, ingat juga nih ke Beautiful Ladies, kalau misalnya kita ada voucher diskon di Shopee sebanyak 10%, jangan lupa diklaim dulu di voucher saya. Nanti ini berlaku sampai akhir September. Dan juga Kak Wendy sama Kak Paula, kita nih ada giveaway. Giveaway-nya gimana caranya? Itu jangan lupa di screenshot, ini yang sekarang di screenshot, nanti di post di IG story kalian, dan tulis pesan kesan kalian gimana sih acara IG Live hari ini sama Kak Paula sama Kak Wendy, mention ke Nature Indonesia. Nanti dapat apa tahu nggak Kak? Dapat action cam, lumayan banget ya buat ngonten. Wah, oke banget. Oh, bukan lumayan lagi itu kayaknya. Dapat action cam gratis buat konten langsung upload. Gitu. Ada lagi nih Kak dari Kak Alfi Yahuda. Nah, dia nanya, "Hai Kak, biasanya tantangan apa sih yang dihadapi pengguna sosial media saat baru mulai bisnis online dan memanfaatkan digital marketing? Dan gimana ya cara tipsnya supaya konsisten sama produk branding kita?" Makasih sebelum ini kayak sebuah recap gitu ya dari yang kita bahas Kak Wendy, Kak Paula. Langsung ditanyain semua, gimana tuh Kak Wendy? Oke. Ini agak beda kali ya kalau kita ngomongin personal branding sama branding dari sebuah produk atau bisnis yang kita jalankan via sosial media gitu. Ini juga tapi mungkin juga relate karena misalnya saya let's say start dari personal branding saya yang food blogger gitu misalnya. Kemudian dari food blogger itu kan ke expose sama industrinya, ketemu orang-orang di industri tersebut. So, akhirnya saya jualan F&B gitu. Nah, si personal branding itu sebenarnya kita bisa bawa tuh ke branding dari produk perusahaan kita atau bisnis yang atau UMKM yang ingin kita jalankan gitu.
Tantangannya sama sih, kurang lebih sama personal branding yang individu, karena sekarang ada 82 juta pengguna Instagram. Itu kan berarti dari sisi brand maupun dari sisi individu gitu, satu orangan gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa stand out? Kurang lebih sih tipsnya sama ya, kalau boleh mulang dan merangkum juga adalah kita tentuin dulu, kalau ini bisnis biasanya akan lebih terstruktur tuh, karena kan punya tim marketing misalnya, atau punya temen yang jago di bidang sosial medianya, biasanya dia yang akan ngurus. Bagaimana brandnya kita tuh brand yang seperti apa. Kalau kita mau buat sebuah bisnis atau sebuah produk, poin pertama sama tuh sama manusia sebenarnya. Bagaimana memanusiakan brand ini gitu. Kayak Natur E nih, mungkin kalau sebagai brand, kalau dimanusiakan tuh Natur E itu manusia yang seperti apa sih, orang yang seperti apa sih? Oh, berarti dia kayaknya holistik sepertinya, atau misalnya dia tuh dekat dengan alam gitu, kayaknya tipenya yang suka yoga, suka traveling ke pulau-pulau misalnya, dan seterusnya gitu. Ketika kita punya sisi manusia dari sebuah brand, itu akan mudah untuk mendevelop konten-konten berikutnya. Berarti kita akan ngomongin tentang referensi kita, dan kalau awal-awal saran saya adalah bikin 40-60 lah. 40% itu jualan, 60%-nya justru jangan jualan, justru yang ngomongin tentang brandingnya, storytellingnya, cerita di balik pembuatan si bisnis ini, apa value-value atau belief-belief yang kita percaya sebagai foundernya, dan seterusnya gitu. Jadi kurang lebih mirip-mirip sebenarnya treatment untuk bisnis atau brand dengan treatment untuk kita individual membangun personal branding gitu. Oke, menarik banget. Suka. Kalau dari Kak Paula nih, kira-kira gimana Kak biar ngebangun terus konsisten gitu Kak? Sebenarnya sama ya, kita harus tahu benar, sama produk sama individu itu sebenarnya sama sih kita memperlakukannya. Jadi kita tahu target marketnya, kita tahu kelebihan kita di mana. Terus ya benar, kalau kayak brand itu, produk itu kan kita ada tim marketingnya, pasti akan lebih profesional dan lebih mateng lah istilahnya gitu ya, lebih terstruktur gitu. Nah, di situ juga kita tahu market kita itu brandnya ini tuh, misalnya kayak aku punya produk makanan, itu tuh arahnya kemana sih gitu, dan cara mempromosikannya itu gimana. Karena sekarang sosial media juga kenceng, jadi kayak kalau aku salah satunya aku kirimin ke semua teman-teman influencer aku yang aku kenal gitu biasanya. Kalau memang itu rasanya enak apa segala macam, dia pasti akan posting kan, dia akan review itu, dan dari situlah menurut aku salah satu lumayan power ya, punya power di situ. Jadi kan orang juga akan pasti lebih lebih percaya gitu, karena itu produk juga kita kasih ke tester ke beberapa orang gitu. Jadi itu sebenarnya lebih kayak gitu sih kalau dari pengalaman aku gitu. Dan untuk memaintainnya itu, konsistennya itu yang mungkin yang biasanya kita kan lebih mudah ya achieve. Kita punya target, kita achieve itu. Yang lebih tantangan adalah gimana cara kita tetap ada stay di situ. Nah, itu caranya konsisten itu gitu ya. Mungkin ya kita nggak putus dengan bikin konten-kontennya, selalu update apa nih, mungkin ada promo apa, atau mungkin lagi ada produk baru apa. Jadi kita tuh harus selalu update di situ. Dan ditambah lagi kita juga harus selalu, mungkin di event-event tertentu kayak misalnya lebaran atau apa, kita kasih hampers ke teman-teman apa itu. Jadi itu kan itu satu hal yang memang salah satu yang bikin kita konsisten di cara itu gitu loh. Jadi update di sosial medianya, terus mempromosikan ke orang-orangnya juga, kayak kirim-kirim hampers itu kan otomatis kan mereka juga akan pasti posting apa segala macam. Nah, itu menurut aku adalah salah satu cara yang bisa bikin kita tuh selalu ada lah di situ gitu. Berarti kalau misalkan aku rangkum dari omongannya Kak Paula, kita konsisten sama produk, kita juga harus mancing audiens ya Kak, dengan cara kirim audiens interaksi gitu ya. Jadi benar, atau giveaway gitu kan. Bukan cuman kita aja gitu sebagai brand atau sebagai produk atau sebagai akun personal gitu, tapi audiens kita, followers kita, kurang lebih gitu ya Kak Paula ya. Iya. Tambahannya. Kenapa? Iya, tambahannya gitu kira-kira sesuai pengalaman. Ya, sebagai content creator yang sudah berpengalaman ya Kak. Nah, kalau misalnya aku bisa recap nih Kak Wendy dan Kak Paula tentang obrolan kita hari ini, berarti kalau misalnya
kita mau jadi apa ya, mau optimalisasi sosial media kita nih, terutama untuk Beautiful Ladies, kita harus tahu siapa sih orang yang kita tuju, target marketnya tuh siapa gitu ya, biar kita bisa menyesuaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Dan menjadi orang yang jujur dan real itu adalah nomor satu, biar pesan yang kita sampaikan itu orang nggak fake, dan pasti orang ngerasa ya nyaman atau nggak nyaman tentang konten kita gitu. Dan percaya nggak percaya, pasti yang fake itu di kemudian hari akan kena batunya. Jadi akan dari dunia maya, karena netizen itu cukup kritis ya, Kak Wendy, Kak Paula. Terus selama rumah gini ya, Mbak. kenapa? Karena di rumah gini attention to sosial media naik Lebih ya. jadi orang pasti akan pengen banget tuh komen, involve dan lain-lain lah. Jadi Iya, lebih kritis. Ada yang hangat ya Mas Wendy ya. Betul. Kalau ingin kayak gitu harus hati-hati dengan topik yang kita angkat gitu. Betul. Terus selanjutnya juga kita harus tonjolin yang kita bisa gitu. Kayak Kak Paula berarti waktu awal-awal tuh suka olahraga, diet gitu ya Kak. Kalau misalnya kau berarti makan. Kalau aku apa ya? Aku harus cari berarti. Mungkin Beautiful Lady juga mikir apa ya, aku bisa apa nih? Aku bisa apa yang untuk dijual gitu. Untuk modifikasi. Terus pahami tren dan juga platform, begitu kali ya, karena TikTok dan Instagram itu pasti beda ya bentuknya ya Kak. Betul. Nah, satu lagi nih Kak, untuk Kak Wendy dan Kak Paula, sebelum kita berpisah, kira-kira langkah wajib yang harus dilakuin kalau misalnya kita mau biar sosial media kita tuh rame dan berkembang. Pakai penutup. Nggak wajibnya bikin akunnya dulu kali ya. Duh, nggak punya akun, bingung ya gimana Kalau caranya. bikin akun nggak bisa dong. Langkah wajibnya mungkin kalau dari aku melihatnya ya yang pasti adalah stay true to ourselves gitu. Kalau kita nggak paham jangan coba-coba atau jangan coba-coba, lebih ke cari konten-konten, topik-topik yang kita paham sehingga kita akan lebih mudah untuk komunikasinya ke halayak gitu ya, ke masyarakat gitu. Dan paling penting sebenarnya satu adalah konsistensi, benar, karena cara main Instagram, algoritmanya pun mengharuskan kita tuh ngepost dengan kuantiti yang cukup banyak, at least sehari satu gitu. Kalau kita lama nggak ngepost, biasanya tuh yang lain-lain tuh akan turun, engagement turun, reach turun. Jadi konsistensi baik dari sisi berapa kali ngepostnya maupun dari sisi kualitas kontennya, tema yang disampaikan, personal brandingnya segala macam itu juga harus konsisten gitu. Dan yang terakhir adalah tadi sih selalu keep adaptif gitu ya. Instagram lagi ada IG Reels, jangan coba cek gitu gimana cara mainnya. Semua orang lagi pindah ke TikTok, cobain bikin di sana gitu. Karena kadang-kadang ada juga nih case-case yang orang-orang tuh mencoba di content creator yang mencoba di Instagram, terus misalnya nggak terlalu naik, pas dia coba di TikTok justru naik banget gitu. Karena kan tiap platform tuh beda-beda ya, audiensnya beda, engagementnya beda, environment beda. Jadi berbanyak cobain aja dulu, nanti kalian juga bisa tahu tuh mana tempat saya yang lebih cocok kayak gitu. Kayak sosial media ini kayak tongkrongan ya Kak, beda-beda tongkrongan. Tongkrongan mana yang cocok sama kita gitu ya. Kalau dari Kak Paula gimana Kak? Aku sih setuju sih. Aku setuju. Paling aku cuma mau nambahin kan tadi seperti yang aku bilang tadi kan kalau dari aku pribadi itu kan memang harus honest review, real. Nah kalau kayak dari kasus aku tuh contohnya tuh misalnya kayak produk yang aku sukain, misalnya aku mereview sesuatu kayak misalnya sekarang nih ya, ini yang Natur E300 ini. Nah ini tuh aku memang suka banget pakai ini, walaupun dalam keadaan hamil pun aku juga rutin pakainya karena memang ini perawatannya itu aku tidak memfokuskan di luar aja, tapi dari dalam aku juga minum vitamin. Dan apalagi sekarang kan corona itu kan salah satunya kita harus mengkonsumsi vitamin E juga ya, jadi supaya daya tahan tubuh kita juga bagus apa segala macam. Jadi memang aku menggunakan produk mereview itu memang aku pakai gitu. Dan ditambah lagi kayak perawatannya juga nih, misalnya tadi bilang walaupun di rumah aku aktivitas itu kan rumah aku tuh kan banyak kaca-kaca apa segala macam, jadi banyak matahari masuk, jadi
ini tuh bisa merefresh kita juga nih, tuh yang Natur Daily Nourishing Face Mist tuh. Jadi biasanya kalau lagi tengah-tengah syuting gitu, lagi banyak lampu apa segala macam, kita langsung spray gitu tuh rasanya seger banget dan enak banget, dan memang aku merasakan manfaatnya gitu loh, bukan cuma ngomong doang gitu, dan memang aku pakai. Tambah lagi satu lagi yang aku biasa pakai dan sering pakai, Natur Daily Nourishing Revitalizing tuh yang kayak gini nih. Dan ini tuh kecil, aku suka pakai ini kemana-mana juga karena memang bisa melembabkan kulit aku juga. Terus juga e-beads-nya itu melindungi dari sinar matahari, yang seperti aku bilang, walaupun sekarang aktivitas aku banyak di rumah aja, tapi tidak dipungkirin sinar matahari pasti akan masuk kan ke dalam rumah. Nah ini aku tetap akan melindungi dari luarnya tuh pakai lotion ini gitu. Jadi memang bener-bener aku pakai untuk wajah, kulit, tangan, kaki, dan juga dari dalam tuh. Jadi semuanya memang satu paket buat melindungi kesehatan kulit. Komplit ya berarti Kak. Komplit, iya. Jadi kadang-kadang memang aku merasakan manfaatnya, makanya aku berani sharing gitu ke follower aku gitu. Jadi memang itu yang aku rasain gitu. Mas Wendy juga bisa pakai loh Mas, karena kan yang kena matahari bukan perempuan. Kita cek toko terdekat setelah ini berarti. Atau pakai voucher juga bisa tuh, kayak iya benar. lain ya, jangan lupa vouchernya diklaim di voucher saya, nanti akan dapat diskon 10%. Nah, jangan lupa juga kita ada giveaway, aku ngingetin lagi karena action cam-nya sayang banget Beautiful Ladies. Di screenshot sekarang juga, terus post di IG story, jangan lupa tulisin pesan kesan kalian setelah menonton IG live ini bareng Kak Wendy dari lingkaran.co dan juga Kak Paula. Nanti untuk yang beruntung akan dapetin action cam dan juga hampers dari Natura Indonesia. Seru banget. Dan semoga beruntung untuk Beautiful Ladies yang ikutan ya, Kak Wendy, Kak Paula. Iya. Makasih banget untuk waktunya di sore hari ini, di hari Jumat ini. Happy weekend. Sama-sama. Thank you, terima kasih. Sukses Sehat-sehat semuanya. Iya, Terima kasih. dan juga untuk Kak Paula, semoga sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Sampai due date-nya. Kalau gitu, bye semuanya. Bye. Dah semuanya. Dadah. Semoga bermanfaat.